Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Balance Paradise yang beranggotakan 6 orang, yaitu akan mempresentasikan hasil analisis rasio aktivitas. Selanjutnya, table of content yang akan kami presentasikan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua analisis aktivitas, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat kesimpulan. Selanjutnya, pada pendahuluan terdapat informasi sektor usaha, produk, keunggulan, dan kompetitor. Nama usaha yang kami analisis yaitu bernama PT Forekopi Indonesia yang bergerak pada sektor barang konsumen primer. Selanjutnya, jenis produk yang dijual. Yang pertama ada kopi, menu bestseller aliran latte, pandan latte, dan seri kolaborasi musiman yang menggunakan biji kopi pilihan. Selanjutnya, ada menu non-kopi, berbagai pilihan teh, minuman coklat, dan minuman berbasis susu. Lalu, yang terakhir terdapat ada produk donat dan pastry untuk pelengkap minuman. Selanjutnya, keunggulan kompetitif PT Forekopi Indonesia yang pertama memakai 100% biji kopi Arabica lokal premium. Yang kedua, aplikasi digital modern menawarkan layanan pesan tanpa antri yang bernama Fore. Dan yang ketiga, menawarkan produk kualitas premium dengan harga relatif terjangkau. Dan yang selanjutnya, kompetitor. Terdapat beberapa kompetitor. Yang pertama bernama PT Bumi Berkah Boga atau dengan merek dagang kopi kenangan dengan keunggulan memiliki 1.300 gerai, rasa konsisten creamy, dan ekspansi pasar global. Dan yang kedua, yang bernama PT Luna Boga Narayani dengan merek dagang Janji Jiwa, yang memiliki keunggulan paket kopi dan makanan, harga relatif terjangkau, dan model keliling inovatif. Dan yang terakhir, PT Sari Kopi Indonesia atau dengan merek dagang Starbucks, dengan keunggulan cita jenama premium, tempat nyaman, dan merchandise global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rasio account receivable turnover atau perputaran piutang. Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa cepat perusahaan dapat menagih piutang dari pelanggan dan mengubahnya menjadi kas. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan piutang rata-rata. Berdasarkan perhitungan, diperoleh hasil sebesar 116,182 kali. Artinya, dalam 1 tahun perusahaan mampu menagih piutangnya sebanyak 116 kali. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri, hasil ini jauh lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat efektif dalam mengelola piutang dan proses penagihannya berjalan dengan baik. Selanjutnya ada rasio depth of receivable collection atau rata-rata waktu penagihan piutang. Rumusnya adalah 360 hari dibagi dengan perputaran piutang. Hasil yang diperoleh yaitu 3,09 hari. Artinya perusahaan hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk menagih piutang setelah penjualan kredit dilakukan. Ini menunjukkan bahwa sistem penagihan piutang perusahaan sangat efektif dan resiko piutang tidak tertagih juga lebih kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki pengelolaan piutang yang sangat baik, perputaran piutang yang tinggi, dan waktu penagihan yang singkat membuat arus kas perusahaan menjadi lebih lancar, serta modal kerja dapat digunakan kembali untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Untuk selanjutnya adalah analisis inventory turnover dan days to sell inventory. Untuk rumusnya sendiri, inventory turnover yaitu penjualan dibagi persediaan, dan untuk perhitungannya menghasilkan 11,121 kali. Dan untuk days to sell inventory, rumusnya persediaan rata-rata dibagi dengan HPP dibagi dengan 360 hari, menghasilkan 84,607 hari, setara dengan 85 hari. Dari keseluruhan perhitungan, dapat disimpulkan bahwa analisis inventory turnover sebesar 11,121 kali masih berada di bawah rata-rata industri sebesar 20 kali, sehingga menunjukkan perputaran persediaan belum optimal. Hal ini sejalan dengan nilai days to sell inventory sebesar 84,607 hari, yang berarti perusahaan membutuhkan sekitar 85 hari untuk menjual seluruh persediaannya. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya risiko penumpukan stok, peningkatan biaya penyimpanan, dan penurunan kualitas barang. Oleh karena itu, perusahaan masih perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan persediaan agar perputaran stok lebih cepat dan efisiensi operasional meningkat.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio perputaran modal kerja atau working capital turnover dengan rumus penjualan dibagi modal kerja dan diperoleh hasil sebesar 12 kali. Artinya, setiap Rp1 modal kerja menghasilkan penjualan sebesar 12 dalam 1 tahun. Nilai ini berada di atas standar rata-rata industri yaitu 6 kali, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan telah mengelola modal kerjanya secara sangat efisien dan mendukung kegiatan operasional dan meningkatkan penjualan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan analisis rasio aktivitas perusahaan yaitu total asset turnover dan fixed asset turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan memanfaatkan asetnya dalam menghasilkan penjualan. Yang pertama, total asset turnover dengan rumus total asset turnover sama dengan penjualan bersih dibagi total aset. Dari hasil perhitungan diperoleh 1,29 kali. Artinya setiap Rp1 total aset mampu menghasilkan penjualan sebesar 1,29. Nilai ini masih di bawah standar industri sebesar 2 kali, sehingga perusahaan belum memanfaatkan seluruh asetnya secara optimal. Yang kedua, fixed asset turnover. Dengan rumus fixed asset turnover sama dengan penjualan bersih dibagi aset tetap, sehingga diperoleh 4,96 kali. Artinya setiap Rp1 aset tetap mampu menghasilkan penjualan sebesar Rp4,96. Nilai ini mendekati standar industri sebesar 5 kali, sehingga perusahaan sudah cukup efektif dalam memanfaatkan aset tetap. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa rasio aktivitas perlu dipantau. Yang pertama dari sisi manajemen. Dari sisi manajemen, yang pertama untuk mengukur efisiensi penggunaan aset, dan yang kedua untuk menilai kinerja operasional perusahaan. Lalu ada dari sisi kreditor, yang pertama untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, dan yang kedua untuk mengukur risiko pemberian pinjaman. Lalu dari sisi investor, yang pertama untuk menilai efisiensi perusahaan, dan yang kedua untuk mengetahui potensi keuntungan perusahaan. Selanjutnya adalah evaluasi. Untuk evaluasi manajemen, yang pertama adalah perusahaan sudah sangat baik dalam mengelola piutang, sehingga pembayaran dari pelanggan dapat diterima dengan cepat. Penggunaan modal kerja sudah efektif karena mampu menghasilkan penjualan yang tinggi. Yang ketiga, pengelolaan persediaan masih perlu diperbaiki karena barang masih terlalu lama tersimpan di gudang. Yang keempat adalah penggunaan aset perusahaan sudah cukup baik, tetapi masih bisa ditingkatkan agar menghasilkan penjualan yang lebih besar. Berdasarkan hasil analisis rasio aktivitas dan juga evaluasi manajemen yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Rekomendasi yang pertama adalah meningkatkan pengendalian dan perputaran persediaan. Perusahaan perlu memastikan jumlah persediaan sesuai dengan kebutuhan pasar agar barang tidak terlalu lama tersimpan di gudang. Dengan demikian, biaya penyimpanan dapat ditekan dan risiko penumpukan persediaan dapat diminimalkan. Kedua, perusahaan perlu mempertahankan sistem penagihan piutang yang sudah berjalan dengan baik. Kecepatan penagihan yang konsisten akan menjaga kelancaran arus kas dan membantu perusahaan memenuhi kebutuhan operasionalnya tanpa mengalami kendala likuiditas. Selanjutnya, perusahaan disarankan untuk mengoptimalkan penggunaan aset yang belum produktif. Aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal dapat digunakan untuk mendukung peningkatan kapasitas operasional atau strategi penjualan, sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Terakhir, perusahaan perlu mempertahankan efisiensi modal kerja yang telah dicapai. Modal kerja yang dikelola secara efektif akan memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam mendukung kegiatan operasional sehari-hari, sekaligus menjadi modal untuk melakukan ekspansi usaha di masa mendatang. Berdasarkan analisis rasio aktivitas PT Forecopi Indonesia Tbk tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menunjukkan kinerja yang cukup efisien dalam mengelola piutang, modal kerja, dan juga asetnya.
Hal ini tercermin dari kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung peningkatan penjualan dan menjaga kelancaran operasional. Namun, hasil analisis juga menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan masih perlu menjadi perhatian. Perusahaan perlu meningkatkan perputaran persediaan agar barang tidak terlalu lama tersimpan di gudang, sehingga biaya penyimpanan dapat ditekan dan efisiensi operasional dapat semakin meningkat. Oleh karena itu, dengan mempertahankan kinerja yang sudah baik, sekaligus melakukan perbaikan pada pengelolaan persediaan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset, perusahaan memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, serta menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa mendatang.